Aduh, nggak enak banget nih badan nih meriang. Aduh, kepala pusing. Ya Allah. Telepon Andi dulu deh. Kak Andi, tolongin. Badan aku panas, kepalaku pusing. Ini gimana? Tolong kesini dong. Aduh, Revani kamu kenapa sakit lagi? Iya, nggak tahu nih. Ya ampun, dari kemarin pusing. Aku nggak ngerti, meriang banget Terus ini. gimana nih, mau ke dokter sekarang? Tapi jangan deket-deket deh, kayaknya kamu COVID ya? Enggak kok, aku negatif nih. Terus kenapa? Aku meriang ngeliat ini. Ini Aku kenapa? mau take profit, tapi kalau di sell nanti takutnya dia malah makin naik. Terus kalau hold nanti takutnya turun. Aduh, pusing. Ini akun trading kamu ini? Iya, gimana ya? Oh, ini tuh kamu jadinya bingung gimana take profitnya. Iya. Trading kamu padahal lagi profit nih ya? Aduh, pusing, meriang. Oke. Nah, buat kamu para trader yang juga bingung nih gimana caranya take profit, jangan sampai kamu kayak Revani nih sampai sakit ya. Sebentar saya akan jelasin prinsipnya gimana sih kita bisa take profit dengan ideal dan maksimal. Oke? Oke trader, hari ini kita akan membahas gimana sih caranya kita menentukan take profit yang ideal. Jadi sebenarnya prinsipnya adalah ketika kita membeli sebuah aset, ketika kita masuk ke dalam market, ketika kita udah mulai trading, kita tuh udah harus tahu sebelum kita open posisi atau kita membeli sebuah aset, kita udah harus tahu terlebih dahulu di mana sih kita akan menjual sahamnya apabila sahamnya naik atau tradingan kita naik, atau worst case-nya ketika dia tidak sesuai analisis kita, ketika dia marketnya turun, kita juga harus tahu di mana sih batas kita harus menjual rugi asetnya tersebut. Jadi hari ini kita akan membahas seperti tadi contohnya kasus Revani, dia walaupun sedang profit dia kebingungan apakah sekarang harganya masih bisa naik lagi ataukah harganya nanti malah kalau di hold akan turun dan loss akhirnya. Nah, seperti ilustrasi market itu, kalau di sebuah market pergerakan harga itu bergerak pasti kurang lebih seperti ini, naik ke atas. Oke, jadi nggak ada market yang sebenarnya sekaligus langsung naiknya ke atas tinggi ya. Ini jarang sekali terjadi. Nah, ketika kita tahu market akan bergerak seperti ini, kita sekarang ambil contoh misalkan kita membeli sebuah aset ketika dia breakout di area tersebut. Jadi kita beli di sini karena di sini ada resistance, di sini namanya resistance. Jadi ketika kita break di sini, harapannya dia akan kembali naik ke resistance selanjutnya. Nah, ketika kita beli di sini dan harganya sekarang ada di sini ya, let's say, di mana sih kita bisa menentukan take profit kita yang ideal? Nah, cara menentukan take profit yang ideal adalah dengan menggunakan atau mencari resistance terdekatnya. Jadi level resistance itu kita bisa gunakan sebagai area take profit kita. Nah, bagaimana cara mencari resistance selanjutnya yang ada di sini? Ini kan resistance selanjutnya ya. Kita bisa gunakan atau kita bisa melihat di historical price-nya seperti apa. Jadi kalau misalkan kita lihat historical price-nya seperti ini, kita bisa tahu di area tersebut, ini sebenarnya ada historical price yang menjadi resistance juga di sini. Nah, jadi ini ada sebuah area resistance dan biasanya secara psikologis market ketika harganya tersebut kembali ke area resistance, dia akan terkoreksi ke bawah terlebih dahulu. Nah, sekarang kalau kita udah tahu di sini area untuk take profit, permasalahannya apakah kita akan take profitnya langsung semua di take profit? Bagaimana kalau misalkan ketika kita take profit jual semua di area tersebut, itu marketnya ternyata nggak ada koreksi, ini namanya koreksi, dan langsung naik ke atas. Jadi kalau saya ilustrasikan seperti ini. Tadi ketika kita beli sebuah aset, kita berharap bahwa kita beli di sini, terus udah gitu kita tentukan resistance-nya di area tersebut. Di kotak ini ya. Anggap aja ini area resistance-nya dan kita udah set untuk take profit di area tersebut. Kita kasih aja di sini take profit. Oke, jadi ini ketika harganya naik ke atas, kita udah siap untuk menjual aset kita. Pertanyaannya adalah,
Gimana kalau misalkan harganya ketika kita udah take profit atau kita udah jual di area tersebut, itu ternyata harga sahamnya langsung naik lagi ke atas. Jadi peluangnya sebenarnya lebih tinggi lagi kita bisa mendapatkan profit. Gimana kalau misalkan dia naik lagi ke atas dan menyentuh resisten selanjutnya di atas. Nah, caranya adalah, atau strateginya untuk take profit itu sendiri adalah, kita bisa set take profit di sini itu 50% dari nilai aset yang kita beli. Misalkan kalau kita beli saham, kita beli 100 lot. Oke, kita bisa jual di take profit yang pertama, di sini 50%. Jadi kita jual 50 lot di sini. Jadi kita nggak perlu untuk jual semuanya terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau marketnya sedang bullish atau sedang bergerak uptrend naik ke atas, berarti masih ada peluang bahwa harga sahamnya akan lanjut kenaikannya naik ke atas, ke resistance berikutnya. Jadi area resistance ini memang punya peluang untuk harganya berhenti dan berbalik arah, tapi tidak selalu 100% seperti itu. Bisa aja di resistance ini langsung ditembus ke atas oleh harga, dan dia akan mencari resistance berikutnya. Kemudian, kalau kita udah jual 50% di sini, kalau misalkan dia naik lagi ke atas, kita bisa bersyukur. Kita bisa bersyukur bahwa kita masih memiliki setengahnya lagi, kita masih memiliki 50 lot lagi untuk bisa dijual di harga yang lebih tinggi. Tapi kalau misalkan ternyata dia malah turun ke bawah dan kembali ke area kita beli awal, nah di sini kita harus udah naikin stop loss-nya menjadi break even point, BEP. Nah ini adalah kondisi yang kita namakan no risk trade. Artinya udah nggak ada lagi resiko yang kita miliki ketika kita trading dengan cara seperti ini. Jadi kita udah nggak mungkin meriang lagi atau demam lagi kayak tadi Revani kasusnya ya. Jadi ini adalah no risk trade. Ketika kita udah sampai di resistance yang pertama, kita bisa jual terlebih dahulu 50%. Kemudian 50%-nya kita bisa berharap dia akan naik lagi. Kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. Atau kalau misalkan dia turun lagi ke bawah, kita bisa break even point. Jadi kita masih punya profit 50 lot di take profit yang pertama. Nah itu adalah caranya. Jadi sekali lagi untuk take profit strategi kita selalu bisa untuk take profit secara bertahap. Dan untuk stop loss-nya sendiri pastinya kalau tadi kita gunakan level resistance itu sebagai area untuk take profit, kita sekarang bisa gunakan level support itu sebagai area stop loss. Jadi support dan resistance itu sangat penting untuk kita pahami dan kita cari di dalam market seperti ini. Nah, nanti di CIT Starter kita akan belajar tentang support dan resistance, bagaimana caranya kita bisa menentukan resistance yang ideal, biar kita bisa menentukan juga bisa memaksimalkan profit atau keuntungan kita dan meminimalisir kerugian kita di level-level support yang ideal. Oke, jadi trader buat kamu yang pengen belajar lebih dalam lagi tentang support resistance dan ingin mencari profit yang maksimal dalam trading, kalian langsung bisa daftar di CIT Starter. Langsung bisa hubungi nomornya yang ada di bawah di sini ya. Dan sampai ketemu. Bye-bye.